kuliah, orang-orang yang mampu mendapatkan devisa bagi negara, bagi provinsi, bagi kabupaten, bagi kampungnya sendiri. Jadi jasa, jauh kepe, terus ngomong. Artinya bisa jauh kepe, satu warga gerono dia balik bukan mau kepe, Klaten mau kepe. Jadi ada banyak perputaran uang dari buru-buru migran itu yang ada di gerono. Contoh kecil saja maksudnya. Mana apalagi beli bahan sama-sama itu namanya perputaran ekonomi. Ini dari konteks cerita nih. Jadi ini migran care. Nah, migran care ini sejak 2015 jadi sektor zaman lain atau di bawahnya jangan lupa juga membentuk di beberapa desa kelurahan namanya Desa Peduli Buruh Migran. Desa Peduli Buruh Migran yang disingkat Desbumi. Dulu ada 3 Desbumi yang terbentuk kelurahan Gerono. Pak yang satu Merot dengan Darek itu yang terbentuk dulu, dikembangkan oleh migran care selanjutnya menjadi 6 gambarnya Kemal Pringgirate dan satunya yang lain lupa. Riki. Apa tugas-tugas Desbumi ini gambaran umum sedikit seperti yang kita kerjakan masa-masa lalu. Ketika ada masalah-masalah kasus yang ada di luar negeri, alhamdulillah itu bisa ditangani langsung oleh Desbumi. Karena pada contoh saja dulu pernah ada kasus di utara sakit Bonda. Hampir saya katakan hari itu bisa ditangani langsung. Koordinasinya kedutaan, kemajikan, tempat yang kerja, orangnya langsung bisa ditangani. Itu luar biasanya. Kira-kira Desbumi yang ada di Kelurahan Gerono. Bukan saja dia menangani kasus yang ada di Kelurahan Gerono, tapi desa kelurahan lain juga bisa mengadu ke Desbumi Kelurahan Gerono. Misalnya dari gaji isi majikan. Misalnya dari oleh-oleh si majikan, terpaksa istilah itu kejadian yang dulu tertangani di Kelurahan Gerono dan itu berhasil. Kemudian ada yang meninggal dan sebagainya, namanya serat-serat sekat, lewat namanya itu asuransi dan sebagainya. Dialah ini yang menangani. Tapi nanti koordinasinya dari bawah ke bumi, terus laporannya ke migran care, terus ke sebuah negara tempat mereka bekerja, bukan di Malaysia saja. Nah ini luar biasanya. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain pikiran care yang ada di yang sudah kita nikmati di Kelurahan Gerono ini, termasuk membentuk koperasi cerah ceria namanya. Yang sekarang katanya bersyarat 1M buat kasus cerah ceria. Ya Kak, kok ini? Tidak M mana? Kasus. Oh, ya alhamdulillah luar biasa. Oh 82 juta. Kurang-kurang M di bawahnya ya Pak Bupati, luar biasa. Termasuk juga kegiatan-kegiatan pelatihan periode. Nah, sedikit lagi ternyata sejak dia pindah ke Renteng terus kembali ke sini, setahun dia merasakan Desbumi di sini. Mohon maaf, Anda sepertinya dia mulai stagnan. Mati suri. Itu memang dikarenakan ada perubahan ternyata di atas antara migran care dulu dengan Pacakarsa. Dulu Pacakarsa yang menangani Desbumi, konsorsium yang ada di Mataram. Ternyata Pacakarsanya bubar. Nah sekarang langsung migran care bisa membentuk Desbumi ke kelurahan desa dan sekalian membentuk koordinator di provinsi. Kita di Gerono alhamdulillah nanti sudah ada Desbuminya yang dulu
Nah, jadi hajat niat kita untuk kumpul pada kesempatan hari ini adalah dalam rangka untuk pertama, tentunya kalau menurut dia ada tes bumi yang dulu apa kita perkuat sampaikan ya lepas masalah yang berbulan ini yang terhormat Ibu Endang Susilawati selaku pemandu kita dari Migrant Care Provinsi Nusa. Tadi Pak Lurah juga sudah bilang bahwa ini des bumi ini mati gitu ya, mati suri dia. Padahal des bumi ini sudah terbentuk 8 tahun yang lalu. Waktu itu dengan perkumpulan Pancakarsa. Nah, harapan kami kalau sudah 8 tahun yang lalu ini kan seharusnya sudah berjalan sendiri dah otomatis ya, karena sudah lama dibentuk, strukturnya sudah ada, tapi ternyata memang ketika Pancakarsa ini sudah mulai goyang-goyang, di sini juga ikut lesu seperti itu ya. Nah, alhamdulillah kami ini yang sudah tidak bekerja lagi di Pancakarsa diminta oleh teman-teman Migrant Care Jakarta untuk membuat Migrant Care kantor MCD yang baru. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kami di sini adalah apa perlu enggak kita akan merekrut dan membuat struktur seperti ini? Perlu enggak? Ada ketua, ada bandara dan seterusnya. Kemudian pertanyaan dia yang terakhir, bagaimana tingkat hubungan Disbumi atau tingkat sinerginya antara petugas Disbumi, kepala lingkungan dengan kelurahan? Ini saja yang minta dan pertanyakan. Mohon dari Ibu Endang untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun 5 bulan 20 hari saya bertugas di Kelurahan Gerunung ini. Tentunya sesuai apa yang disampaikan oleh Pak RT Pak Januari, bagus sekali dikirim sebelum tiap bertanya sesuai dengan struktur kepengurusan. Apa fungsi dan perannya selaku pengurusnya, seperti apa mekanisme pembentukan dulu, terus siapa yang jadi ketua, biar jangan sampai nanti belum dikasih tahu ketua yang dulu ada pembentukan baru, jangan sampai ini menjadi miskomunikasi seperti Ibu sebagai koordinator. Dan kedua, apa fungsinya seperti divisi dan sebagainya itu, tugas pokoknya seperti apa. Terus dari Migrant Care apa dasar hukumnya ketika ada apa-apa nanti di lapangan, seperti apa mekanisme dalam penyelesaian, dan secara administrasi, baik secara administrasi seperti apa ketika ada warga mengadu, bagaimana proses penerimaannya, apakah langsung ke kelurahan atau ada dari sebelum dibentuk panitia nanti, apakah ada tempat yang mengadu seperti ini, alamatnya ini, biar jelas. Biar tidak ada tumpang tindih. Dalam arti ini cukup luar biasa ketika ada warga kita yang tidak sesuai pemberangkatan. Banyak yang tiap alami di Kelurahan Gerunung ini, terutama pekong-pekong gelap. Ada beberapa dulu saya ketemu di rumahnya, ada beberapa wanita kumpul di sana. Itu saya tanya, PT apa, mau kemana, kerja di mana? Setelah saya masuk malam-malam sudah tidak ada di sana. Dan ini perlu perhatian dari kepala lingkungan ketika ada warga kita atau datang banyak dari Lombok Timur datang di sana, ada salah satu tempat. Itu masukan kami selaku Babin Kamtipmas, Bu. Terima kasih. Pertanyaan saya dulu, seperti apa mekanisme dari dasar hukumnya terbentuknya Migrant Care ini, biar kita ada kekuatan, bagaimana sinergitasnya secara baik dari kepala lingkungan dan kelurahan. Terima kasih. Itu ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, Bu. Dan ingin tanyakan di sana, apa tidak terlalu banyak struktur ini yang akan dibuat? Soalnya kenapa kan kalau terlalu banyak juga kan percuma kalau tidak ada fungsinya.
Terkait dengan yang kemarin-kemarin aja yang lebih sedikit, fungsinya juga tidak ada itu. Nah terus terkait dengan struktur yang ada di divisi pendataan. Sekarang baru sekarang ini kita akan melaksanakan yang namanya resapel, bukan? Berarti yang kemarin-kemarin itu Desbumi kan masih aktif kan? Masih aktif. Terkait dengan pendataan, kita dengar informasi kemarin pernah melaksanakan yang namanya pendataan terkait dengan pekerja migran. Itu pun yang kita tahu pendataan itu kita tahu dari luar. Apakah pernah tidak dikoordinasikan dengan pihak kelurahan? Kan di Desbumi ini kan ada namanya pusat untuk pendataan kan? Dan juga kami di Desbumi ini kok yang saya lihat jadi petugas di sana bukan orang Desbumi saja, masih ada memang ada 1-2 orang, tapi kebanyakan dari luar Desbumi yang ikut di pendataan tersebut. Lama sudah mati suri dia Pak, ini lama sekali. Jadi dari tadi yang dengar bahwa Desbumi ini mati suri, tapi pelaksanaan programnya di bawah tetap saya lihat jalan. Jadi ini yang saya tanyakan tadi. Mohon dibacakan siapa yang menjadi struktur 8 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, seperti pertanyaan dia, perlu enggak permasalahan kedua bendahara dan seterusnya ini direkrut? Itu yang menjadi pertanyaan dia. Terima kasih Pak G. Jadi tadi ada pertanyaan program tetap berjalan nih. Nah, ini adalah program dari Pancakarsa. Jadi gini, ada lembaga Desbumi tinggi, ada lembaga Desbumi. Nah kemudian ada program yang dari Pancakarsa. Nah sekarang adalah masuk kami Migran Care juga membawa program. Nah program ini dia tidak di bawah Desbumi Pak. Contoh ya, program peningkatan kualitas usaha UMKM bagi pekerja migran dan anggota keluarganya. Kita data dia Pak, siapa-siapa aja yang di Grunung ini yang punya usaha UMKM. Nah kemarin masing-masing desa, masing-masing kelurahan berapa orang kita? 3 orang ya.